Juragan masih bingung, kenapa tanahnya kian hari kok semakin rusak dan keras saja. Berbagai cara mungkin sudah juragan tempuh untuk memperbaiki media tanam di lahan Anda, baik itu secara tradisional maupun modern. Tapi malah bertambah parah dan semakin bingung jadinya. Bisa-bisa yang kita tanam adalah cabai, yang tumbuh malah hutang. Kalau sudah begitu, sekarang mari kita beri solusi. Ini ada satu cara yang mungkin jarang juragan dengar, namun dijamin pasti sukses. Ayo sini kita bahas apa yang akan menjadi solusi tanah keras di lahan juragan. Bantu subscribe, like, komentar, dan share-nya dulu ya. Tanah bisa menjadi keras dan tidak subur karena beberapa faktor utama. Erosi tanah oleh air atau angin menghilangkan lapisan atas yang kaya nutrisi. Penggunaan berlebihan pupuk kimia dan pestisida merusak struktur tanah. Drainase yang buruk menyebabkan tanah menjadi padat. Dan kekurangan nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium membuat tanah tidak mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat. Semua faktor ini membuat tanah menjadi keras dan sulit diolah. Ketika itu sudah terjadi, terapkan saja cara ini, yang bahkan gunung batu pun bisa subur juragan. Tapi bagaimana mungkin tanah gunung yang keras bisa diolah menjadi lahan pertanian yang subur? Apa rahasia di balik kesuksesannya? Caranya adalah dengan menerapkan teknik Satoyama, yang sudah turun-temurun dipraktekkan oleh masyarakat Jepang. Kebayangkan bagaimana pertanian Jepang sekarang. Satoyama adalah sistem pertanian tradisional yang menggabungkan praktik pertanian dengan konservasi lingkungan, menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan harmonis. Satoyama berasal dari kata sato, yang berarti desa, dan yama yang berarti gunung. Sistem ini berkembang di wilayah pedesaan di area pegunungan, di mana tanah seringkali keras dan sulit diolah. Namun, dengan teknik Satoyama, tanah ini bisa diubah menjadi lahan pertanian yang subur. Salah satu kunci keberhasilan Satoyama adalah penggunaan bahan organik untuk memperkaya tanah. Petani menggunakan kompos dari sisa tanaman dan kotoran hewan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Proses ini tidak hanya menggemburkan tanah, tetapi juga meningkatkan kandungan nutrisi yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, Satoyama juga mengintegrasikan sistem irigasi yang cermat. Air dari sungai dan kolam digunakan untuk mengairi lahan pertanian, memastikan tanaman mendapatkan cukup air tanpa menguras sumber daya alam secara berlebihan. Keanekaragaman hayati juga menjadi bagian penting dari Satoyama. Hutan sekunder dan padang rumput di sekitar lahan pertanian menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah erosi tanah. Keberhasilan Satoyama tidak hanya terletak pada teknik pertaniannya, tetapi juga pada semangat komunitas yang kuat. Petani bekerja bersama-sama, berbagi pengetahuan dan sumber daya, serta saling mendukung dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ini adalah contoh nyata bagaimana manusia dan alam dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Demikianlah penjelasan mendalam tentang pertanian Satoyama dan bagaimana metode ini digunakan untuk menggemburkan tanah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.